Siwaratri kembali dimaknai bukan sekadar sebagai ritual keagamaan tahunan, melainkan sebagai momentum spiritual untuk kembali kepada hakikat siwa itu sendiri. Secara etimologis, Siwaratri berasal dari kata siwa yang bermakna jiwa atau roh semesta dan ratri yang berarti malam. Dengan demikian, Siwaratri adalah malamnya siwa, malam perenungan terdalam untuk menyadari keberadaan roh ilahi dalam diri dan alam semesta. Dalam pemahaman filsafat Hindu Bali, siwa diposisikan sebagai roh buana agung atau makrokosmos, sedangkan jiwa manusia adalah roh buana alit atau mikrokosmos. Di titik inilah terjadi permainan makna antara kata siwa dan jiwa. Siwa diawali dengan bunyi sa, sedangkan jiwa diawali bunyi ja. Dalam tradisi aksara Bali, tidak dikenal istilah konsonan murni, melainkan aksara sa dan ja. Penempatan sa di depan dan ja di belakang mengandung makna filosofis bahwa roh semesta siwa menjadi dasar dan tujuan, sementara jiwa manusia adalah manifestasi yang mengikuti. Ketika sa dan ja dipertemukan, lahirlah istilah saja atau saja yang dimaknai sebagai kebenaran itu sendiri. Artinya, pencarian siwa sejatinya adalah pencarian sang jiwa menuju kebenaran. Oleh karena itu, Siwalatri tidak dapat dimaknai semata sebagai malam peleburan dosa. Dosa, sebagaimana diibaratkan seperti cincin bermata permata, ketika dilebur, emasnya tetap ada, hanya bentuknya yang berubah. Peleburan tidak menghilangkan esensi, melainkan mengubah wujud. Maka esensi Siwalatri bukan pada peleburan, melainkan pada kesadaran dan pemurnian diri. Kalau menyikapi Siwaratri itu karya Putan Agung, yaitu di sini ada suatu alur cerita yang menggunakan fabel, yaitu binatang sebagai idiom dari atau tokoh-tokoh dari penggerak cerita itu. Nah, sering kita berbicara dengan senior Titiang Pak Ido Bagus Sagastya. Nah, beliau sering menyebutkan semua bentuk-bentuk cerita yang ada tokoh-tokoh binatang itu adalah ajaran tantra. Ya, kita berbicara tantra ya siwa. Ya, tantra berarti binatang itu adalah simbol kebodohan. Nah, makanya Lubdaka bisa memburu atau membunuh dan minimal dia menangkap kebodohan-kebodohan yang ada dalam dirinya, apalagi bisa menghapuskan kebodohan-kebodohan itu. Inilah orang yang sadar akan diri. Artinya kebodohan itu menurun dan ketajaman pikiran itu akan naik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang itu, makanya Siwaratri itu lebih kita sikapi dengan adalah inisiasi jiwa atau mengenali sang jiwa itu sendiri. Makanya kalau bahasa lumrahnya mungkin introspeksi diri gitu ya. Makanya lebih tepat kalau Siwalatri itu kita sebutkan dengan istilah malam renungan suci. Lebih lanjut, Guru Ano menekankan bahwa dalam renungan Siwalatri, yang perlu dipertanyakan bukanlah dosa semata, melainkan sang jiwa itu sendiri, untuk apa umat manusia ada, apa yang harus umat manusia perbuat, kemana umat manusia seharusnya menuju, dan di mana posisi umat manusia saat ini. Dari perenungan inilah, manusia mampu membedakan mana aktivitas positif yang patut dilanjutkan, dan mana kecenderungan negatif yang harus dikurangi atau ditinggalkan dalam perjalanan hidup berikutnya. Makna ini sejalan dengan kisah Lubdaka dalam Kidung Lubdaka. Tokoh Lubdaka kerap dipertanyakan karena dalam konteks himsa karma atau perbuatan kekerasan, ia justru digambarkan memperoleh surga dan ketenangan. Dalam sudut pandang Tantra, hal itu terjadi karena Lubdaka mampu membunuh kebodohan-kebodohan dalam dirinya sendiri. Ia naik ke atas pohon bila tanpa sadari bahwa di bawahnya terdapat telaga suci tempat siwa berstana. Daun bile yang dijatuhkannya bukan sekedar daun, melainkan simbol proses memilih mana yang harus dibuang, mana yang didiamkan, dan mana yang dijaga. Proses memilah inilah yang menjadi tuntunan utama bagi setiap penekun spiritual yang memasuki ritual Siwalatri. Introspeksi diri, inisiasi sang jiwa, serta pengetahuan sebagai cermin batin menjadi inti perayaan suci ini. Dengan demikian, Siwalatri lebih tepat dimaknai sebagai malam renungan suci
malah untuk menyadari hubungan antara siwa dan jiwa, antara Buana Agung dan Buana Alit, demi mencapai kesadaran dan kebenaran sejati. Hendra, Bali TV.